Ya silakan duduk. Shalom. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang kemarin hari Jumat datang untuk Jumat Agung? Angkat. Oh cukup banyak ya, puji Tuhan ya. Karena memang firman Tuhan hari ini tidak terlepas dari firman Tuhan hari Jumat kemarin, gitu ya. Dan hari Jumat kemarin, kalau mungkin saya boleh kasih review sedikit saja ya, yaitu kita bicara tentang kasih yang berkorban. Bagaimana kasih Kristus adalah betul-betul kasih sejati. Kalau kita terkadang ada hal-hal yang mewarnai kasih itu. Saya sudah kasih perumpamaan bagaimana seseorang menangis ketika ayahnya meninggal, saudaranya meninggal. Sometimes, kadang-kadang kita menangis bukan karena kasih, tapi karena kita kasihan sama diri kita sendiri, gitu ya. Aduh, kalau ayah kita meninggal terus gimana nasib saya? Kalau ibu kita meninggal bagaimana nasib saya? Jadi sebetulnya kita menangisi diri kita sendiri. Itu bukan kasih, tetapi kita belajar kemarin bahwa Yesus Kristus Allah kita Tritunggal tidak butuh kita, betul ya? Dia adalah kasih karena dia sudah mengasihi satu dengan yang lain sejak semula. Dan kita bicara juga tentang bagaimana Yesus sudah berkorban. Dan itu bicara tentang kasih dan keadilan Allah. Nah, yang jadi masalah adalah yang namanya Tuhan itu atau Allah itu selalu melakukan sesuatu dengan satu tujuan. Setuju ya? Tuhan gak akan pernah ciptakan sesuatu atau lakukan sesuatu iseng. Setuju? Kira-kira Tuhan punya rancangan gak menciptakan kafe? Punya ya? Gak iseng aja gitu. Iseng nyiptain kafe, kan enggak ya? Pasti Tuhan punya tujuan. Bahkan maaf, saya selalu sampaikan ketika katekisasi, bahkan Tuhan nyiptain bulu hidung. Ada tujuan? Ada, itu yang tiap hari ada potong itu ya, yang kelihatannya mengganggu itu. Maaf, Tuhan ciptakan itu dengan tujuan. Jadi artinya pasti semuanya punya tujuan, termasuk di dalamnya pengorbanan Kristus di kayu salib. Menurut Anda ada tujuannya nggak? Ada dong. Gak mungkin Tuhan iseng. Oh saya ini memang hobinya berkorban Pak Pendeta ya. Saya ini hobinya berkorban. Saya kira gak ada orang yang sedemikian tolol hobinya berkorban. Betul ya? Seorang suami berkorban untuk istri, untuk anak, banting tulang bekerja luar biasa untuk istri dan anak. Saya tanya, ada tujuannya Mas Alfian? Ada tujuan? Ada ya? Gak terus ngomong, ya memang saya hobinya kerja keras dan uangnya saya kasihkan istri Pak Pendeta. Ya itu konyol ya. Pasti ada tujuan. Karena itu ketahuilah anak-anak. Halo anak-anak, papa mamamu bekerja keras nyekolahkan kamu, ada tujuan. Kira-kira kalau engkau sudah disekolahkan, tiap hari dikasih uang saku, bahkan dikasih uang transport untuk Gojek, Grab, terus kamu gak niat sekolah, halo, wajar gak papa mamamu marah? Wajar ya, jangan terus protes, papa mama tuh cerewet, gitu. Aku cuma nge-game sebentar saja sudah dimarahin. Bukan itu, karena papa mamamu lakukan ini semua punya tujuan. Kalau tujuannya gak tercapai, tujuannya melenceng, maka ada kekecewaan di situ, paham ya? Ngerti ya? Jadi ketika engkau dibesarkan oleh keluarga, papa mamamu sediakan makanan bergizi tapi nggak gratis, jadi bukan MBG ya. Tapi saya yakin makanan bergizi tapi nggak gratis, karena papa mamamu harus bekerja keras untuk itu. Dan engkau sekolah nggak niat, oh my god, itu jengkelnya setengah mati, ya setengah mati. Saya mulai merasakan kenapa? Ya mulai si kecil, ya. Kita sudah beli makanan yang terbaik buat dia, cuma di Mood City dibuat, jengkel setengah mati. Bukan perkara pelit, bukan. Tetapi kita sediakan makanan itu supaya dia makan. Ada tujuan. Kita berkorban. Mamanya bangun pagi, siapkan makanan untuk Sevan, tapi nggak dimakan.
Gregetan, betul ya? Itu bicara tujuan. Hal yang sama, Tuhan Yesus berkorban bukan karena hobi. Percaya saya, ya. Emang Tuhan Yesus kan sudah berjanji, ya. Buktinya di Kejadian 3, Tuhan bilang apa? Keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular, dan keturunan ular ini akan menghancurkan tumitnya. Itu janji loh. Janji bahwa Tuhan akan mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Keturunannya perempuan, maksudnya siapa? Tuhan Yesus. Ular maksudnya siapa? Si setan tua, iblis, betul ya? Makanya ketika Tuhan Yesus di kayu salib menebus dosa kita, Tuhan bilang apa? Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah selesai di kayu salib. Cuman problemnya, apakah sekedar janji Tuhan? Karena Tuhan sudah janji, ya sudahlah, Tuhan lakukan. Bukan, pasti Tuhan punya tujuan. Berkorbannya Tuhan di kayu salib pasti punya tujuan. Saya sudah kirim ke Tia. Sudah ya? Oke, thank you ya. Maaf saya nggak tahu kalau detail ya. Saya ngertinya Tia di belakang, saya kirim ke Tia. Nah, satu ayat yang menarik, kalau kita bicara bahwa apa sih tujuan Tuhan berkorban? Yuk kita lihat Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17 berkata bahwa hendaklah Matius 5 ayat 14 ya. Ayat 14 dulu. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya kasih garis bawah, kamu adalah terang dunia. Jadi Tuhan itu berkorban supaya bisa memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Itulah esensi dari gereja ya, eklesia, memindahkan yang dari gelap kepada terang. Yang tadinya kita adalah anak setan, benar, Tuhan bilang apa? Iblislah yang menjadi bapamu. Berarti kita ini dulunya anak iblis. Terus karena salib, karena pengorbanan Tuhan, Tuhan memindahkan kita jadi anak Allah. Tadinya anak iblis, jadi anak Allah. Itu tujuannya. Sehingga sekarang kita terang dunia. Bilang sebelahnya, kamu terang dunia. Ya benar loh, benar loh. Nah, banyak di antara kita berpikir bahwa kita harus berusaha jadi terang. Ingat ayatnya. Tuhan nggak bilang kamu harus berusaha jadi terang. Pak Budi, kamu harus berusaha jadi terang. Bu Harti, kamu harus berusaha jadi terang. Nah, Tuhan jelas bilang, kamu adalah terang. Sekali lagi, jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita sudah ditebus oleh darahnya, Yesus sudah berkorban, otomatis kita ini terang. Serius? Masa sih? Teman saya kulitnya hitam apa wanita? Gak ada hubungannya. Ya, terang di sini bukan bicara warna kulit, bukan ya. Tapi terang itu artinya apa? Kita jadi perpanjangan kasih Allah. Cuman jujur deh, jujur. Sulit jadi terang dunia. Yakin sulit nggak Mbak coba? Ingatlah, kita nggak berusaha jadi terang dunia. Kita ini sudah. Selama kau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya punya iman engkau adalah terang dunia. Seperti Matius 5 ayat 14. Dan karena itu ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayatnya kita sih gampang Pak Pendeta, ya. Ayatnya kelihatannya gampang ya, cuman melakukannya sulit. Ya. Coba kita lihat lagi Ibrani 12 ayat 14. Kayaknya bertentangan deh apa yang Pak Pendeta sampaikan. Pak Pendeta bilang kita ini terang, kita tidak perlu berusaha jadi terang. Tapi ayat ini berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan
kejarlah kekudusan. Oh, berarti kita belum kudus dong. Karena kita belum kudus, kita mengejar kekudusan. Betul atau betul? Kalau kita belum kudus, berarti kita masih gelap dong. Berarti ayat yang tadi Matius 5 ayat 14 salah. Kita bukan terang, kita berusaha jadi terang. Nah, kalau Tuhan bilang kejarlah kekudusan, itu karena kita kudus. Loh, kok iso? Iya. Contoh nih, Anda punya makanan. Saya punya makanan. Dan ketika saya kasihkan Seva, saya akan bilang apa? Jangan sampai jatuh. Kenapa? Kalau jatuh, ini makanan ikan kotor. Betul ya? Karena ini makanan. Tapi kalau saya kasih dia sandal, ya silakan kamu taruh di bawah, nggak apa-apa. Karena sandal nggak kudus, paham ya? Sandal itu nggak sesuatu yang suci. Sandal itu bukan sesuatu yang bersih, yang harus kita kejar kekudusannya, betul nggak? Tapi untuk hal-hal yang memang kudus, yang memang sudah dikhususkan, kita harus jaga itu. Kita harus usahakan itu untuk tetap kudus. Kalau Anda di bidang kesehatan, Anda paham betul apa yang saya sampaikan. Ya, kalau mau, ini Mbak Tati ya, suntikan itu harus steril. Kenapa? Karena memang sejak awal dia steril, betul kan? Bukan gara-gara dia nggak steril maka kita mensterilkan, salah. Karena dia sudah steril, kita harus jaga itu supaya tetap steril. Suntikan begitu, ya. Kalau mau operasi, wah ini belah perut, karena belah perut harus steril. Sarung tangan semua. Pertanyaannya, kenapa? Ya karena isi perut steril. Isi perut tidak ada bakteri, maksudnya bakteri di luar ya. Sehingga ketika ada operasi, ya kita harus steril dulu. Itu bicara tentang mengejar kekudusan. Kenapa Tuhan suruh kita kejar kekudusan? Karena kita kudus. Jangan bingung, sekali lagi. Karena kita kudus, kita bersih, kita adalah terang, maka Tuhan bilang kejarlah kekudusan. Kalau kita nggak kudus, maaf bahasa saya, kalau kita sampah, Tuhan nggak akan bilang kejarlah kekudusan. Oh kamu sampah, ngapain? Betul? Ya, kalau kita mau buang sampah, apa yang kita lakukan? Kenapa? Nggak kudus, ngapain saya jaga? Ya, kalau kita bawa makanan, terus saya pernah beli makanan di dalam mobil, saya taruh di bawah. Maksud saya, kalau di kursi nanti jomplang jatuh, ya maka jadi lebih baik saya taruh di bawah. Waktu itu saya sama Bu Brenda. Bu Brenda bilang, loh om makanan kok ditaruh di bawah? Ngerti ya? Kenapa? Ini kudus. Jangan mau taruh bawah. Nek sampah taruh bawah. Ngapain sampah kejar kekudusan? Kita ini sudah kudus. Kita ini terang. Saya Pak. Ya kalau kita terang, kita kudus. Terus kok kayaknya sulit ya untuk jadi terang. Kayaknya sulit ya untuk kita bisa tanda kutip tetap kudus. Ya. Sulitnya kenapa? Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10 itu bicara agak keras. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya, tadi saya bilang kita tadinya anak iblis jadi anak Allah, gitu ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi rupanya sekali lagi Tuhan bilang bahwa kelihatan kok anak Tuhan sama anak iblis dari perbuatan. Dari perbuatan. Saya nggak berbicara tentang apa yang ada di dalam, tapi apa yang kelihatan di luar. Dan itu bicara tentang psikologis lagi. Jadi sebetulnya dari sisi ilmu psikologi ada namanya teori social conformation. Jadi ketika kita ada di satu lingkungan
yang melakukan hal A itu terserah lah ya, A, maka kita akan cenderung melakukan hal yang sama. Ya, pernah nggak Bapak Ibu antri, ya, ketika sedang beli tiket, semua orang antri, maka secara naluri kita akan ikut antri karena semua orang antri. Ya. Tapi kalau semua orang uyel-uyelan, kayak videonya Bupur ketika jualan, semua uyel-uyelan terus pokoknya maju. Menurut saya, apakah ketika ada orang baru datang, terus dia, aku tak antri ya? Loh, sebetulnya ketika dia di luar, dia terbiasa ngantri. Tapi begitu melihat pemandangan semua orang maju ke depan, bengak-bengok gitu ya, maka social confirmation, ya, kita cenderung akan melakukan hal yang sama. Betul. Betul. Makanya kenapa sih kalau nonton konser itu kelihatannya live itu lebih greget? Ada di sini yang pernah nonton konser? Rhoma Irama mungkin, ya. Ya, oke, Bu Arti mungkin konsernya apa Bu? Ya, Bu Arti mau Guns Roses, sorry. Bu Arti ya. Ketika kita nonton konser, tahu nggak kenapa euforianya lebih daripada kita nonton MP3 di rumah? Sama, Dewa 19 ya lagunya itu, liriknya itu, ya kan? Rhoma Irama ya lagunya itu, liriknya itu. Tapi karena ketika rame-rame semua orang goyang, kita goyang malu nggak? Enggak, semua orang goyang, betul nggak? Coba kalau semua orang di sini tenang, diam, tiba-tiba Mas Woko goyang, wah berat, mungkin sudah stresnya, paham ya? Tapi kalau semua orang goyang, saya yakin kita tanpa malu-malu, bahkan tanpa disuruh ikut goyang. Ini namanya social confirmation. Jadi ini terbukti secara psikologis. Kita cenderung untuk itu. Nah, problemnya dunia ini gelap. Sehingga kita yang adalah terang, ketika kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap, kita merasa nggak nyaman ketika kita jadi terang. Di dalam hati sebetulnya nyaman. Aku pengen jadi terang, Tuhan. Tapi begitu sampai di lapangan, sampai di dunia kerja, sampai di sekolahan, dari rumah sudah punya komitmen, aku nggak mau nyontek. Sampai di sekolahan, semua nyontek. Maka apa yang dilakukan oleh Mas Purwoko yang waktu itu kelas 1 SMA? Jadi pemimpin untuk nyontek, ya. Loh, sebetulnya Mas Purwoko ini sudah jadi terang, ya kan? Dia sudah jadi terang, tapi dia sulit untuk menjaga kekudusan, sulit untuk kejarlah keselamatan, ya. Kerjakanlah keselamatan akan Tuhan, ya kan, dengan takut dan gentar. Itu yang sulit. Sekali lagi, sebetulnya Anda terang. Sebetulnya Anda adalah anak-anak Tuhan. Cuma problemnya ketika Anda di lapangan, semua orang lakukan dosa. Masa saya sendiri yang enggak ya? Sebetulnya di dalam hatimu, jauh di dalam hatimu, jujur, saya tahu sekali Anda sebetulnya enggak mau lakukan. Cuma secara psikologis, social confirmation itu ada, ya. Saya hari apa ya? Kemarin kayaknya saya sama istri naik mobil ke arah Poncol, ya, di pertigaan Halmahera ya, Halmahera, Hasanuddin, ya. Ke lampu merah saya berhenti, dan saya biasanya kalau berhenti itu buka HP daripada nungguin lampu merah kan, saya buka HP. Istri saya langsung bilang gini, udah ayo jalan. Langsung saya jalan gitu. Ternyata masih merah. Ternyata masih merah. Saya kaget tuh. Kok jalan? Aku bilang gitu, udah tengah-tengah saya berhenti gitu. Itu saya bilang apa? Karena yang lain pada jalan. Dikirain sudah hijau, paham ya? Loh, bukankah kita juga kadang-kadang begitu? Yang lain terabas,
Pak Budi sing kepanasan. Nabas yakin gitu. Ya dalam hati saya lagi pengennya apa? Taat lalu lintas. Tapi begitu lihatnya, nabas. Gitu. Lama-lama sosial compromission itu bekerja. Kita ikut-ikutan rabas. Banyak ahli sosiolog juga mengatakan kalau engkau mau lepas dari ketergantungan narkoba, kata-kata apa yang dilakukan? Ambil dari komunitas, pindahkan. Selama dia masih di komunitas yang sama, mau ikut rehabilitas berapa kali pun percuma. Balik ke komunitas yang lama, ya balik pakai lagi. Kenapa? Ya karena di dalam situlah dia jadi gelap. Sebetulnya sekali lagi dia terang, tapi dia tidak berani memunculkan terang itu. Paham ya? Makanya lagunya kembaran saya Ariel Noah itu pas. Ya. Buka dulu topeng. Ya. Loh, maaf, saya terlalu percaya. Kalau mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jauh di lubuk hatimu sebetulnya kau terang. Betul? Sebetulnya kau terang. Tapi ketika kau melihat teman-temanmu semuanya kerjanya terlambat, kerjanya leda-lede, ya wis aku ya tak melu leda-lede. Loh, itu terjadi bahkan di gereja. Anda sadar gak sadar? Saya mau komitmen sama Tuhan. Kebaktian jam 6:30 saya tidak terlambat. Datang 6:30. Sepi. Sepi sih teko Budarto. Pak Marno, liyane ndi ora ono iki. Sithik tok iki. Minggu depannya ya udahlah 6:07 lebih 5. Bener gak? Loh bener gak? Loh itu sosial compromission sama. Loh dalam hatimu saya yakin. Selama Anda percaya kepada Tuhan Yesus, engkau terang sudah. Tidak usah diperagukan lagi. Cuman kita kadang-kadang pakai topeng supaya kita diterima oleh komunitas yang ada. Kan aneh Pak Pendeta, saya datang ke gereja masih sepi. Pak Pendetanya aja masih celana pendek. Ya karena Anda datangnya jam 6, saya masih celana pendek. Tapi betul nggak? Betul nggak? Lu jujur. Ya kan? Ada nggak kita yang punya pengalaman begitu di gereja? Jalannya setengah pintu aku teko, saya sepi gitu. Wah, sesuk meneh tak mundur kayak. Sesuk meneh suwi-suwi tekone jam itu. Kok nyaman ya? Pas datang, pas selesai persembahan. Nyaman ya. Akhirnya jam 7 terus gitu ya. Nah ini bicara apa lu? Sebetulnya sekali lagi kita terang. Nah inilah yang Tuhan mau bangkit bersama dalam persekutuan. Bangkit itu bicara apa? Sebetulnya hidup tapi mati, setuju? Kita tidak akan bilang bangkit itu kepada apa? Kursi. Nah, ini memang aslinya mati sudah. Betul. Kursi itu aslinya mati. Genteng itu aslinya mati, benda mati. Ya kan? Itu bicaranya hiduplah itu. Kalau bangkit itu tadinya berdiri jatuh, betul? Tadinya hidup mati, itu bicara bangkit. Makanya ketika kita bicara bangkit, satu ini untuk kita. Yesus Kristus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu dan terus hidup sampai hari ini. Amin. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan Paulus berkata, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sialah imanku. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus mujizat terbesar buat Paulus. Kenapa? Kalau cuma hidupin orang mati, tidak cuma Yesus, betul? Bahkan ada satu nabi Elisa. Elia itu kan punya anak buah Elisa ya, kemudian jadi penggantinya. Tahu nggak? Elisa minta apa? 2 kali rohnya Elia. Artinya Elisa ini punya mujizat 2 kali lebih banyak dari Elia. Elisa ini. Tapi yang menarik, ketika Alkitab saya lupa itu hanya 9 atau
8, tapi ada 9 katakanlah ya, saya lupa jumlahnya. Ada 9 mujizat Elia. Tapi begitu Elisa kok cuma 17? Harusnya kalau 2 kalinya berapa? 18 dong. 9 kali 2 berarti 18. Yang menarik, ada satu cerita. Ada orang mati. Mau dikubur ini. Jatuh kena tulangnya Elisa. Kena tulangnya Elisa. Bangun nih orang. Wih, ngeri ya. Saya yakin ini lebih hebat daripada Tuhan Yesus bangkitin Lazarus. Setuju? Udah mati loh Elisanya, udah jadi tulang. Ada orang yang meninggal, nih orang lain meninggal. Kecemplung ke kuburannya Elisa, kena tulangnya Elisa, bangun. Itu saya bilang, wih luar biasa. Tapi maaf ya, hanya satu orang, hanya satu nabi yang dia bilang aku akan mati dan 3 hari lagi bangkit. Anda cari dimanapun silahkan. Elisa mati dan tetap mati. Oke? Elia mati dan tetap mati. Musa mati dan tetap mati. Tapi Yesus Kristus bilang, aku akan mati. Tapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Loh, kalau orang cuma bangkit, maaf, ada loh. Ada nggak orang yang mati bangkit lagi? Ada ya? Ada ya? Saya yakin semua tahu lah. Ada orang yang mati, sesuknya tangi meneh, ya toh? Tiwas seneng, tangi meneh, ya toh? Ya, tiwas Mas Firman pesen peti, ya toh? Lu tangi meneh, itu mati lah, ya. Petine wis teko. Ada yang begitu loh, namanya mati suri, ya toh? Tapi maaf, apakah dia tahu kalau dia akan bangkit? Nggak tahu. Hanya Yesus yang bilang apa? Aku akan mati, tapi hari yang ketiga aku akan bangkit. Makanya Paulus bilang, kalau Yesus nggak bangkit, imanku sia-sia. Kenapa? Ini omongan orang mabok. Kalau tidak terjadi, betul ya? Kalau nggak terjadi, ini omongan orang mabok. Aku akan mati 3 hari lagi bangkit. Mati, orang tangi-tangi gitu. Kesimpulannya apa? Ini orang mabok. Ya kan? Tapi karena Yesus bangkit, maka Paulus bilang, imanku tidak sia-sia. Cuman masalahnya, bangkit kita gimana? Sama. Kita ini sebetulnya api, kita ini sebetulnya terang, kita ini sebetulnya kudus. Cuman himpitan yang ada membuat kita mati. Ya kan? Makanya hari ini ayo kita bangkit. Buka dulu topengmu. Tapi Pak Pendeta, kalau topeng saya dibuka, ya sebetulnya saya itu jahat. Yang saya pakai topeng itu di gereja. Senin sampai Sabtu itu saya yang sebenarnya. Itu senengane mabuk, judi, main cewek, kedukun, itu memang gue banget. Cuman hari Minggu saya pakai topeng ke gereja, ketemu Bu Arti, shalom, ya kan? Gitu. Kalau Anda begitu, maaf ya, sebetulnya Anda masih anak iblis. Loh ya kan? Kalau Anda pakai topengnya di gereja, di luar Anda sebenarnya itu Anda, maka sebetulnya maaf, Anda anak iblis. Sebetulnya Anda belum diubahkan. Sebetulnya Anda belum lahir baru. Kita ini yang di gereja, harusnya kita yang melepas topeng. Tapi ketika kita keluar dari gereja, kita pakai topeng. Kenapa? Supaya kita bisa diterima oleh lingkungan. Ya, kita ngomongnya sopan. Temen yang lain ngomongnya, dia belum anjay. Aneh aja ya, supaya kafi bisa diterima. Wes sama ya, kata teman-temannya, WhatsApp bro anjay, supaya bisa diterima. Sebetulnya dalam hati tahu kata-kata yang nggak baik. Saya minggu memuji Tuhan, saya minggu menyembah Tuhan dengan mulutku. Senin anjay, supaya apa? Bisa diterima. Loh, maaf. Berarti kami pakai topeng dong. Tapi puji Tuhan dia pakai topengnya Senin sampai Sabtu.
Tapi hari ini ayo kita bangkit, buka topeng kita. Ayo bangkit, tunjukkan bahwa kita ini terang. Kita ini sudah diselamatkan. Dan percayalah, lebih nyaman kita hidup tanpa topeng. Apa nih? Kayak berarti ini yang digodain Mas Firman ngamuk. Ya, itu udah pakai topeng gitu ya. Kalau pakai topeng mungkin iya Mas Firman, anjir, Mas Firman godain, jelek sih sana. Loh, enak tuh loh. Jadilah diri kita sendiri. Dan saya yakin dan percaya di akhir zaman kita harus begitu. Kenapa? Tuhan sedang memilih mana yang betul anak iblis, mana yang betul anak setan. Sama dong Pak. Iya dong. Anak iblis dan anak Tuhan. Ayo kita buka topengnya. Nah, sekarang apa yang kedua? Bersama dalam persekutuan. Jadi kita di dalam gereja, konsepnya apa sih? Kita punya persekutuan, konsepnya apa sih? Ya tadi itu. Ketika kita di luar, maaf, social conformation itu menghancurkan kita, membuat kita harus pakai topeng. Tapi kita mau belajar di dalam sebuah komunitas namanya gereja, kita lepas topeng kita. Ya kan? Ya kalau memang kau belum percaya sama Tuhan, ya tunjukkan kau belum percaya sama Tuhan. Loh betul enggak? Malah karuan apa? Karuan diinjili. Loh betul enggak? Kalau di gereja kelihatannya shalom, ya, kesandung aja Tuhan Yesus disebut, ya, naik mobil, ya ada yang nyelonong darah Yesus, mantap, ya. Tapi sebetulnya, maaf ya, sebetulnya belum percaya Tuhan. Kenapa? Jadi saya nunggu ke dukun, masih suka bohong, masih suka berbuat dosa. Betul nggak? Loh, maaf ya, itu malah bahaya loh. Bahaya, kenapa? Pak Marno ngertinya, rajin ke gereja. Tidak perlulah kita bicara tentang Tuhan Yesus. Pasti dia sudah percaya. Pada waktu perjamuan kudus ngambil kok. Ngambil orang itu Pak Pendeta. Ngambil, doanya juga ngambil nangis. Betul? Mas Purwoko, Bu Harti, Pak Budi. Wah, perlu diinjili tentang Kristus? Ora perlu. Josok ya, padahal pakai topeng. Maaf, jiwamu gak selamat. Percuma aku datang ke gereja tiap minggu, percuma melu Jumat Agung, melu Paskah. Percuma. Tapi kalau kau betul-betul, Pak, aku kira percaya Gusti Allah. Loh karuan kok betul ya Pak Marno ya? Karuan. Yuk, ayo kita diskusi. Ayo kita bicara tentang firman Tuhan. Apa yang membuatmu ragu? Loh, betul enggak? Kadang-kadang kita ini kan, maaf ya, disimpan. Sebetulnya ragu sih saya. Cuma ya semua orang ambil perjamuan kudus sih. Masa aku jumbo. Nanti apa kata Pak Budi gitu. Ya, ternyata Febri nggak ngambil. Nanti wah heboh gitu. Warna jemaat ditulis ya, Febri tidak ngambil perjamuan kudus. Wah, mau ditaruh di mana muka saya? Maaf. Ini tempat kita melepas topeng. Dan Tuhan akan berkata bahwa semua akan digoyangkan, diguncangkan, sehingga tersisa yang tidak terguncangkan. Nah karena itu, ayo kita bersama-sama dalam persekutuan. Penting, karena kalau cuma satu api, susah melawan kegelapan yang pekat. Tapi begitu ada satu momen, api ini kumpul jadi satu, semangat ini muncul. Saya harap hari Minggu kita berapi-api. Mungkin Senin ya apinya redup tapi dikit Pak Pendeta. Ya. Selasa tambah redup lagi. Oke. Tapi begitu semakin ikut Tuhan, semakin belajar mengejar kekudusan, lama-lama api itu bisa bertahan sampai Sabtu minimal. Betul? Minggu kembali berapi-api. Kenapa? Sekali lagi, Anda adalah terang dunia. Ya. Bukan saya yang ngomong, tapi Yesus yang ngomong. Karena itu Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kenapa sih? Karena pergaulan itu menentukan kita.
Ya, walaupun engkau sebetulnya terang, tapi nek pergaulan kacau, engkau nggak berani memunculkan itu. Engkau pakai topeng di dalam hidupmu. Sampai di end of the day, kamu sudah sekarang di rumah sakit, baru nyesal. Kenapa saya dari dulu tidak ikut Tuhan? Kenapa saya padamkan api yang sebetulnya engkau adalah terang, tapi engkau berpura-pura jadi gelap supaya diterima di dalam lingkungan. Jangan tinggalkan persekutuan, karena di dalam persekutuan kita semakin terbiasa melepas topeng. Amin.